Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Charger, casan, pengecas, pengisi power, pengisi energi, pengisi daya hidup manusia. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor, penasehat kehidupan Anda. Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus semakin membaik ya. Amin. Kepada teman-teman yang baru pertama bergabung atau baru pertama kali menonton video saya juga ucapkan selamat datang. Anda tonton, Anda nikmati, Anda renungkan, Anda telaah, Anda cermati begitu. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video-video saya, silakan klik tombol subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya agar setiap saya upload video Anda langsung bisa ikuti pembelajarannya begitu, trainingnya, pelatihannya begitu ya. Juga kemudian klik share ke teman-teman, kerabat, kolega, keluarga, saudara, siapapun agar mereka mendapatkan manfaat pencerahan yang sama seperti Anda. Jelas ya. Kemudian juga boleh isi komen-komen positif untuk saling berbagi, saling menguatkan, saling mendukung, saling mensupport gitu ya. Berbagi energi positif, energi kebaikan. Jelas ya guys ya. Baiklah, saya ingin mendisclaimer sekali lagi tentang channel besar Charger Kehidupan ini ya. Sebagaimana saya kulik di video preambul saya dulu, mukadimah pembukaan begitu. Disclaimer besarnya begini guys. Karena saya sangat menyadari hukum eksistensialitas ya. Saya menyadari bahwa setiap orang ada pada keberadaannya masing-masing secara hakiki. Ya, si A ya si A, si B ya si B, si C ya si C, si D dan si D dan seterusnya begitu. Tidak ada dua orang yang benar-benar sama persis di dunia ini. Maka saya menyadari bahwa memang tidak satu hal bisa cocok untuk semua orang. Kira-kira seperti itu. Karena itu disclaimer besarnya begini. Saya Imron Wong tidak pernah bermaksud menggurui Anda siapapun. Saya ulangi ya guys ya. Disclaimer besarnya adalah saya Imron Wong tidak pernah bermaksud menggurui Anda siapapun, melainkan izinkan saya dengan rendah hati sekedar bertukar konsep, bertukar pikiran, bertukar visi misi, inspirasi, motivasi, semangat dan pengalaman kehidupan dalam bentuk energi begitu, energi positif gitu yang saya akan bagikan kepada Anda. Jelas ya guys ya. So, jika Anda merasa mendapatkan manfaat, silakan klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya, lalu share ke teman-teman dan kolega. Jika Anda merasa sebaliknya ya, jika Anda merasa bahwa konten ini, video ini tidak cocok untuk saya, kita sederhanakan saja ya guys ya. Skip saja video saya, tinggalkan. Sesimpel itu ya guys ya. Jelas ya. Jadi saya pikir ya, kita semua adalah orang-orang dewasa yang memang harus tetap dalam konteks saling merespek begitu ya. Dan bukan hanya itu, saya mencintai Anda semua, saya menyayangi Anda semua. Jelas ya guys ya. Baik, itu disclaimer saya. Nah, kali ini saya akan masuk ke tema atau judul yang juga sering kali Anda dengar gitu ya dalam keseharian gitu. Life is choices. Ya, hidup adalah soal pilihan-pilihan guys. Ya, seperti yang kemarin saya bilang bahwa memang sepanjang kita hidup di dunia ini seluruhnya adalah nisbi atau semacam dualisme begitu. Ada panjang pendek, tinggi rendah, panas dingin, siang malam dan seterusnya, gemuk kurus dan seterusnya. Jadi memang life is about choices. But the problem is how to choose the best one. Nah, ini dia. Life is choices and the problem is how to choose the best one. Jadi hidup memang soal pilihan-pilihan begitu. Nah, masalahnya adalah selalu ini ya, masalah ini seringkali menjadi masalah di banyak tempat dan banyak orang gitu. Bagaimana cara memilih yang terbaik? Gitu loh guys ya. Nah, kalimat ini sepertinya simple sekali gitu, sederhana ya. Hidup adalah soal pilihan dan masalahnya adalah bagaimana kita bisa memilih yang terbaik. Gitu ya guys ya. Nah, ini mungkin Anda juga terhenyak atau tergagap gitu ya, karena mungkin ya Anda baru saat-saat pertama Anda mendengar ini ya. Bagaimana Anda bisa memilih yang terbaik untuk hidup Anda? Ini penting guys gitu ya. Nah, sebelum saya sampai pada yang terbaik guys ya. Nah, yang saya perlu ingetin nih gitu ya, meskipun sambil ngejok, sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa gitu ya, sambil ngopi Anda boleh gitu. Bahwa yang bisa memilih yang baik, yang terbaik misalnya,
Ya tentu orang yang waras dalam tanda petik ya guys ya. Apa waras maksudnya? Ya yang sadar gitu. Yang sadar apa maksudnya guys? Yang sadar, sudah sadar atas nilai-nilai dirinya sendiri gitu. Yang sadar atas nilai-nilai kepribadian sendiri, yang sudah mengenali diri sendiri guys gitu. Kenapa? Ini penting guys. Kalau seseorang sudah gagal mengenali dirinya, maka otomatis itu auto itu namanya ya. Auto pasti akan salah milih untuk dirinya yang terbaik seperti apa. Nah ini yang sering kali minta maaf ya. Ini fakta yang banyak kali terjadi, sehingga ya Anda boleh cek lah ya ke psikolog-psikolog gitu ya, konselor-konselor apa namanya, konsultan-konsultan gitu ya. Ada banyak orang yang datang klien gitu ya, menganggap bahwa masalah sesuatu, waduh masalah pelik lah, rumit lah, berat lah, stres lah, aduh luar biasa, bla 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 bla. Itu yang klien sering kali sebut gitu ya, atau katakan atau laporkan atau yang minta solusi gitu. Tetapi sesungguhnya ketika diprognosa gitu, ketika diurutkan, dirunut gitu, sesungguhnya masalahnya tidak seheboh itu, tidak sepenting itu, atau bahkan tidak serumit itu, tidak seberat itu gitu. Apa yang terjadi guys? Nah ini dia nih. Sesungguhnya yang paling banyak terjadi adalah seseorang yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Nah ini dia nih, ini yang menarik nih ya. Lebih banyak orang yang sebenarnya bermasalah dirinya sendiri gitu, dan tidak menyadari itu gitu loh ya. Jadi akhirnya apa? Tadi yang seperti saya cerita, psikolog, konselor, apa namanya ya, konsultan, apapun namanya, penasehat spiritual termasuk itu ya gitu. Akhirnya yang apa ya, jadi sibuk gitu untuk bukan menyelesaikan masalahnya sebenarnya, tapi membenahi sesuatu yang terjadi dalam diri klien tadi gitu. Nah ini persoalan besar ini guys gitu ya. Jadi saya ada satu contoh kasus yang saya ingat sampai hari ini. 2003 kami ada apa namanya, satu kasus yang ya sebenarnya agak menggelikan kami catat ini dalam apa ya, dalam riwayat perjalanan karir saya gitu. Kami punya mahasiswi yang dikabarkan gitu mau bunuh diri lah, segala macam, depresi lah, bla 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 bla. Nah kemudian kami atas nama hati cinta sayang kepada katakanlah satu sivitas akademika, para dosen berkumpul, kemudian diutuslah beberapa dosen yang dianggap mengerti psikologi gitu, kemudian diskusi, ngobrol. Apa yang terjadi guys? Ini gadis 19 tahun gitu ya, sudah ber-KTP bahkan gitu ya. Tetapi dia merasa sangat tertekan ya, secara pribadi dia sangat tertekan oleh apa ya, dalam tanda petik ya, aturan-aturan yang dibuat oleh papa mamanya gitu di rumah, dan sepanjang kehidupannya dia harus ikutin. Papanya mau ini, mamanya mau ini, segala macam, bla 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 bla. Ini sesuatu yang rumit ini ya. Sepertinya masalah ini datang dari luar diri gitu. Tetapi akhirnya karena situasinya sudah begitu klinis gitu, akhirnya kami sarankan untuk datang ke psikolog, psikiater, psikiatri gitu ya, di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Dan kami terhubung dengan tim kejiwaan ini, tim apa namanya, kesehatan mental ini. Kemudian kami ngobrol-ngobrol, dan setelah 3 kali diperiksa gitu guys ya, katakanlah diperiksa gitu dalam tanda petik, kami ketawa-ketawa gitu. Sebenarnya ini Pak gitu, bukan pasien ini yang bermasalah gitu. Yang bermasalah adalah papa mamanya anak ini gitu. Secara psikologis memang akut sekali ternyata guys gitu loh ya. Jadi masalahnya adalah sebenarnya secara kejiwaan, ketika seseorang tertekan oleh sesuatu gitu, sehingga bisa jadi hal-hal yang harusnya nggak jadi masalah bisa jadi masalah guys gitu loh ya. Nah ini banyak terjadi nih gitu, ini banyak kali terjadi gitu. Contoh kecil, katakanlah anda karena satu dan lain hal, katakanlah Anda terpisah dari pasangan, katakanlah ini sesuatu yang kecil, tetapi kami sering senyum-senyum memang gitu. Akhirnya memutuskan berpisah, bercerai, katakanlah gitu ya. Tapi sesungguhnya hati belum ikhlas nih guys, belum bisa terima kenyataan itu, belum bisa realistis, katakanlah seperti itu. Kemudian sering kali katakanlah pasangan yang belum bisa terima tadi, lihat nih mantannya tadi sering kilar-kilir gitu ya, hilir mudik gitu dengan pasangan barunya gitu. Tiba-tiba wah, panik, pusing. Akhirnya malah ada beberapa yang mendatangkan penyakit psikosomatis gitu, sehingga badan panas-panas, pegal-pegal, sampai waduh histeris, menangis, teriak-teriak, dibawa ke rumah sakit nggak ada penyakitnya, misalnya seperti itu guys ya. Ternyata
hal yang kecil sebenarnya dia memang batinnya belum bisa menerima itu. Artinya sebenarnya tidak menginginkan perpisahan itu. Sesimpel itu guys. Ya. Jadi saya ingatkan gitu. Yang bisa milih siapa? Ya yang waras normal. Artinya dalam posisi sadar terhadap semua realitas yang terjadi yang ada. Ini penting nih guys ya. Kenapa? Kalau Anda sendiri gagal melihat diri Anda, ya auto ini akan menjadi otomatis gitu ya. Anda pasti akan salah memilih apapun juga gitu ya. Saya kasih contoh. Ketika seorang katakanlah ya siswa SMA, lulusan SMA ini ya, dalam posisi galau nih ya, papa ngomong A, mama ngomong B. Ini dalam posisi galau nih guys ya. Padahal pilihan udah jelas nih. Padahal ini anak dianggap dalam tanda petik ya pintar karena nilai ijazahnya sekian gitu. Tapi karena mamanya ngomong A, papanya ngomong B, dan setiap hari ada perdebatan argumen di dalam keluarga gitu, akhirnya anak ini galau bukan? Galau gitu. Itu perdebatan papa mamanya menjadi tekanan buat si anak gitu. Ujung-ujungnya apa? Dia bisa salah memilih perguruan tinggi dan jurusan atau fakultas dan program studi tertentu di kampus gitu loh guys. Artinya apa? Ini dia yang selalu disarankan oleh para praktisi ya, atau orang-orang bijak gitu ya. Jangan pernah memutuskan sesuatu dalam berdasarkan emosi gitu. Seperti kemarin saya kulik sebentar. Karena emosi itu getarannya jauh lebih fluktuatif dan lebih tajam, lebih besar gitu, 20 kali lebih besar daripada pikiran-pikiran gitu. Makanya dikenal istilah ada emosi sesaat guys. Nah ini yang paling berbahaya gitu. Apa jadinya ketika Anda memilih sesuatu dalam situasi yang emosional itu? Ada terlalu banyak orang yang ujungnya menyesal. Nah, kabar buruknya adalah, termasuk ini minta maaf nih ya. Apa sih nanti saya juga akan sampaikan di bagian-bagian tengah ya, katakanlah channel ini gitu. Tahukah Anda ada beberapa hal yang disesali oleh orang-orang di masa tuanya gitu. Salah satu yang terbesar adalah sesalnya salah memilih pasangan hidup. Salah satu nih guys ya. Misalnya sesal yang berikutnya adalah kurang konsentrasi, kurang serius dalam bekerja gitu, atau berusaha ketika muda gitu ya. Atau sesal berikutnya adalah salah memilih jurusan, program studi ya, atau kampus gitu. Itu sesal itu guys. Itu dia tuh. Ya kan? Jadi ada banyak kita yang ketika harus memutuskan sesuatu, please jangan putuskan segala sesuatu dengan emosi atau atas dasar perasaan saja. Termasuk minta maaf nih, kalau kami praktisi, kami selalu menasihatkan, menyarankan supaya tidak pernah memutuskan hanya dengan emosi ketika Anda mau menikah. Please, ini pasti akan kurang bijak gitu. Karena menikah bukan hanya soal bagaimana mengikuti dan menikmati perasaan-perasaan happy, bahagia, kemudian senyum-senyum berdua, bukan itu. Tapi sepanjang kehidupan pernikahan akan selalu ada goncangan persoalan-persoalan berikutnya. Ada masalah-masalah, ada banyak masalah guys ya. Dan ini yang harus disadari oleh setiap orang dewasa yang ingin menikah. Ini hanya contoh guys. Karena di dunia pasangan hidup, di dunia rumah tangga, di dunia pernikahan perkawinan ini terlalu banyak juga masalah gitu. Sehingga ujung-ujungnya apa? Orang panik lah, confused lah, stres lah, depresi, macam-macam guys. Nah jika ini tidak terkontrol sampai out of control, nah ini dia bahayanya. Ini sangat berbahaya karena seseorang bisa mengambil tindakan ekstrim yang bahkan orang sebut sebagai tidak manusiawi, tidak nalar, tidak macam-macam guys. Ya, jelas ya. Jadi siapa yang bisa memilih yang terbaik? Ya tentu yang waras, yang normal, yang optimal dalam keseimbangan ya, balance ya. Balancing antara logika dan perasaan. Ya, orang yang sudah mengenal diri sendiri dengan baik gitu, sehingga dia sanggup mengukur, oh iya, gue bisa ngambil jurusan ini di fakultas ini, di kampus ini, misalnya gitu ya. Ini yang mau ngambil kuliah gitu ya. Atau jika Anda mau bekerja, katakanlah walaupun ada tamatan SLTA atau SMA atau SMU atau SMK misalnya. Ketika Anda sadar, waras, dan memang Anda bisa memutuskan memilih, misalnya apakah saya bekerja, apakah di industri perdagangan, apakah di perusahaan jasa atau apa ya, Anda bisa putuskan ini, tetapi tidak emosional gitu ya. Nah jika kita sudah sampai kepada siapa yang bisa memilih, ya tentu yang waras, normal ya, yang tidak lagi emosional tadi, seharusnya seperti itu gitu ya guys ya. Pastikan bahwa Anda gunakan pikiran, bukan hanya kemarin saya sudah sampaikan kepada Anda ya, ada logik, ada rasional, ada nalar. Sebaiknya gunakan nalar. Jika keputusan Anda berkaitan dengan sosial, katakanlah gitu, apalagi ada keluarga, ada kerabat keluarga besar, ada sosial gitu ya,
gunakan nalar gitu supaya kita tetap bernalar, kita tetap menjadi bijak ya. Ini pentingnya ya. Nah terus bagaimana how to choose the best one? Bagaimana kita bisa memilih yang terbaik gitu. Nah seringkali saya celetukin gitu, ngejok di kelas-kelas trainee saya, katakanlah kayak gitu. Saya suka pakai cara ini ya. Saya sendiri pun gitu. Saya kemarin sempat cerita ya. Saya ini pecinta dan penikmat durian guys gitu. Tapi sampai detik ini saya memang belum bisa guys. Katakanlah kalau saya berhadapan dengan pedagang durian yang ya kalau di Indonesia masih banyak tuh guys ya. Orang-orang yang pakai pick up atau pakai apa ya, yang jualan langsung gitu ya. Kalau saya disuruh sendiri gitu memilih, Pak pilih Pak yang paling baik menurut Bapak. Maaf ya guys ya. Saya juga sering kali ngebatin ini. Dan inilah yang sering kali terjadi di antara kita gitu. Saya memang tidak pernah mengkhususkan diri bagaimana ilmunya ya. Nah ini dia yang menarik nih. Ini hal simple ini guys. Memilih durian yang terbaik, yang bukan hanya katakanlah ya ada bahasa bongkeng gitu ya. Ada seperti buah yang cacat, yang tidak bulat lagi misalnya gitu. Kalau itu kelihatan mata guys ya. Yang sering kali terjadi adalah baunya sepertinya menggoda gitu ya. Bentuknya bulat besar seperti aduh. Nah ini saya ingat jadi mohon maaf ini ya. Ada cerita ketika dalam salah satu podcast gitu ya, Presiden Jokowi juga pernah cerita tentang durian ini. Sama, dia juga rupanya bukan pemilih durian yang baik gitu. Sorry guys. Ketika istrinya Bu Iriana ulang tahun, dia dengan PD-nya saat itu masih susah katakanlah kayak gitu. Karena dia tahu Bu Iriana juga pecinta dan penikmat durian. Ya dia belum sejaya hari ini katakanlah gitu, pulang kerja dia bilang beliau bilang cari durian yang menurut dia bagus, paling besar dan paling mahal harganya gitu. Dan dia pede sekali gitu ya, kasih ya untuk selamat ulang tahun gitu, happy birthday untuk istri tercinta gitu. Ternyata nyampe di rumah, maaf nih, Bu Iriana ditanya sama hostnya di podcast itu, dimakan nggak Bu? Enggak dimakan. Ya karena memang jelek guys, rasanya hambar begitu. Nah begitupun saya sering kali mengalami itu guys. Nah, sampai hari ini gitu. Kenapa? Jujur ini, saya memang tidak tidak pernah mempelajari khusus bagaimana cara memilih durian. Kalau itu dipelajari bisa nggak? Bisa. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang dia cerita, saya main durian itu 30 tahun Om, tenang aja. Kalau saya milih nggak bakal salah. Dan betul, saya 3 kali bersama dengan orang ini dan ia minta buktikan gitu ilmu dia soal memilih durian. Ternyata betul guys. Dia 30 tahun. Saya jualan durian itu Om, dari umur 18 tahun saya udah jual durian. Saya pasti tahu lah, yuk kita beli gitu. Dan gak pernah salah, betul. Artinya apa guys? Untuk semua hal dalam hidup ini ada ilmunya. Itu guys. Untuk semua hal dalam hidup ini ada ilmunya. Ya, terlepas dari siapapun Anda yang mendengarkan, menonton video ini, saya akan cerita. Bahkan di Indonesia yang katanya ya banyak lah soal makhluk astral, hantu, apapun namanya, jin dan seterusnya apa segala macam. Ya memang ada ilmunya guys. Ya, saya bahkan pernah membaca koran yang sempat agak tertawa-tawa gitu tahun 2000-an gitu. Seorang pedagang genderuwo dalam tanda petik itu ditangkap gitu ya polisi karena menjual genderuwo di bandara waktu itu kalau tidak salah di Jawa Timur guys. Saya sempat ketawa ngakak-ngakak gitu. Bahkan yang seperti ini ternyata ada gitu. Terus ditanya sama polisi, berapa jual genderuwo ini? Paling murah 10 juta misalnya seperti itu. Memang untuk segala sesuatu ada ilmunya guys gitu. Ya, saya juga termasuk geli atau ya takut lah katakanlah gitu. Saya tidak masalah disebut takut ya. Ular gitu. Apalagi kalau Anda sebut king cobra, takut saya. Tapi ada pawangnya gitu. Anda kenal lah ya Panji Petualang itu. Ya memang dia bermain-main dengan ular biasa saja. Artinya apa? Untuk segala sesuatu di dunia ini ada ilmunya. Itu maksud saya. Apa saja gitu. Bahkan milih durian itu ada ilmunya guys. Dan ketika saya tidak belajar, saya sering kali salah gitu. Wow, udah milih dengan PD-nya gitu ya. Bahkan udah dibantu sama yang jualan sekalipun. Oh begitu beli di rumah, aduh hambar juga. Baunya saja yang asik. Tapi rasanya sama sekali tidak nice ya. Itu contoh gitu. Nah, sering kali saya bertemu dengan klien katakanlah yang mirip-mirip seperti saya tadi gitu. Contoh kecil gitu ya, kalau seseorang merasa tiba-tiba bermasalah dalam rumah tangganya gitu ya, kemudian heboh nih jadi hiruk pikuk lah gitu ya, sampai cerita tentang ini pokoknya harus bisa, pokoknya bla 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 dan segala macam gitu. Saya sering kali saya selalu mencoba untuk menjadi pendengar yang baik gitu guys ya. Kemudian
saya sambil ngejok gitu ya untuk meredakan suasana katakanlah emosional itu. Saya bertanya gitu. Dulu siapa yang ngasih tahu ibu tentang suami ibu itu adalah pilihan terbaik gitu? Ya nggak ada Pak loh. Ibu waktu itu memilih dia dengan ilmu apa? Ya pokoknya dia waktu itu gini aja, pokoknya begini aja Pak, pokoknya begini, pokoknya. Perhatikan baik-baik bahasa Indonesianya guys. Ketika seseorang sudah bicara pokoknya, nah ini dia nih guys. Hati-hati nih. Ini agak berbahaya guys. Karena begitu kita bicara pokoknya, artinya seseorang ini sudah nggak peduli bahkan gitu. Mirip seperti saya ketika memilih durian ini. Saya ditanya gitu, misalnya ditanya istri saya, anak saya, tahu dari mana Pak ini durian bagus? Pokoknya gini ilmunya, pokoknya begini. Kalau saya tidak, saya selalu bilang ketika saya salah milih gitu di rumah, ternyata kami ketawa-ketawa gitu ya. Aduh, I'm so sorry. Maafin Papa ya, Papa memang nggak punya ilmu durian itu sehingga salah. Kita besok beli lagi aja. Sesimpel itu, ya. Kenapa? Untuk semua hal di dunia ini ada ilmunya. Makanya ada sebut pawang ular, pawang macan, pawang apa saja, pawang gajah ya. Ya mungkin pawang makhluk astral ya mungkin ada gitu. Jadi semua ada ilmunya. Itu yang harus dipahami gitu ya. Makanya kenapa saya suka memberikan contoh-contoh soal perkawinan, pernikahan, rumah tangga. Karena ternyata di dunia di persoalan itu ada terlalu banyak orang bermasalah guys. Nah maka jika anda hari ini adalah single gitu ya, misalnya pemuda, pemudi atau orang-orang dewasa yang ingin memutuskan menikah atau rumah tangga, please perhatikan baik-baik saran saya. Anda pelajari sebanyak-banyaknya gitu. Misalnya Anda seorang lelaki dewasa yang ingin mencari pasangan hidup, tentu seorang wanita dewasa. Anda pelajari dulu gitu. Apa sih wanita itu? Makhluk apa wanita itu gitu? Bagaimana otaknya bekerja? Sama nggak dengan Anda? Otaknya, organ otak loh ini maksud saya. Ya, apakah sama atau tidak cara bekerjanya dengan Anda? Itu harus tahu dulu. Dan makhluk wanita ini seperti apa? Gitu ya. Kebiasaannya, karakternya, behaviornya. Yang bagus yang seperti apa gitu loh. Ya kan? Nah jangan sampai Anda nggak ngerti ilmunya, Anda cuma lihat apa ya, pakai mata lah. Nah sering kali saya bilang sama orang, jangan terlalu percaya. Mata ini sering kali mengkamuflase gitu. Kenapa? Karena belum tentu yang bagus, yang kelihatan bagus di depan mata kita gitu ya, seolah-olah seperti bus. Kita bilang, bagaikan bidadari misalnya seperti itu. Tapi kelakuannya seperti Lucifer, misalnya gitu. Bisa jadi guys. Gitu loh ya, itu seperti saya ibaratkan dengan durian tadi yang waduh tampilan luarnya bagus, bulat, besar gitu seperti Pak Presiden Jokowi tadi bilang gitu ya. Begitu dibelah, rasanya Lucifer gitu. Rasanya aduh aku tertipu ya kan. Dan ada banyak orang yang mengalami ini guys. Kenapa? Karena tidak belajar gitu ya kan. Ya jadi ini menarik nih. Coba Anda pelajari yang tadi ya saya ini cuma untuk Anda yang belum menikah. Yang sudah menikah ya tinggal Anda pelajari dan disesuaikan, balancing gitu ya. Istri coba mulai belajar organ otaknya suami itu seperti apa. Suami mulai belajar juga organ otaknya istri itu seperti apa. Lalu di balancing ya pasti ada gunanya, masih manfaat untuk balancingnya itu supaya Anda bisa saling memahami, saling mensupport, bukan saling menjegal, saling menyerang gitu ya, karena ketidakpahaman itu gitu ya. Oke, back to how to choose the best one. Bagaimana memilih yang terbaik gitu ya. Ya tentu Anda harus ngerti ilmunya lah guys. Jadi ketika Anda mengerti ilmunya, mengerti caranya gitu, mengerti parameternya, baru Anda bisa memilih yang terbaik. Misalnya Anda yang mau lulusan SLTA ya, katakanlah mau memilih kampus gitu. Ya Anda cari dulu ratingnya, grade-nya misalnya gitu. Grade 1 kah, grade 2 kah, grade 3 kah, ada macam-macam gitu. Nah, Anda sesuaikan dengan situasi Anda. Misalnya, waduh, berapa sih nilai rata-rata ijazah saya? Kalau misalnya cuma 7,5, katakanlah 8 gitu ya. Anda akan terlalu berat untuk masuk ke kampus-kampus grade 1. Misalnya seperti itu, disesuaikan gitu loh. Itu juga tidak boleh asal milih gitu. Kenapa? Ada banyak juga guys yang seperti itu gitu. Maksudnya matematikanya hanya 7 katakanlah gitu. Kenapa? Karena ini kita bicara pengetahuan kognitif ya guys ya. Dan itu yang seringkali dipakai untuk standar masuk ke perguruan tinggi gitu. Ya sudah. Kalau rata-rata matematikanya hanya 7, ya nggak usah cari yang grade 1, 2. Itu buat saya halu itu guys gitu loh ya. Itu terlalu berat. Kenapa? Persaingannya akan terlalu berat. Bukan nggak mungkin, bukan. Tetapi terlalu berat. Ya sudah, saya daftar ke kampus yang grade 5, 6, 7, kalau perlu 10 lah gitu loh. Ya, itu maksud saya. Jadi
Kenapa tadi saya bilang kita butuh melihat diri kita sendiri, potensi kita, maknanya kenyataan kita seperti apa, kita sanggup nggak atas pilihan itu, gitu ya. Nah makanya juga mohon maaf nih, saya pernah juga ketemu di salah satu katakanlah perkampungan terpencil yang seorang pria yang sampai 36 tahun belum menikah gitu ya. Nah kemudian saya tanya, kenapa belum menikah? Yang jawab bukan dia tapi orang lain. Oh gini om, dia ini pilihannya begini, yang seperti ini. Mungkin benar gitu. Jadi artinya apa? Yuk kita sesuaikan pilihan kita ini dengan kita balancing dengan keadaan kita ya, dengan kondisi kita gitu, supaya tidak muncul masalah justru. Kalau pilihan Anda tidak sesuai dengan potensi Anda, dengan kondisi Anda, nah ini kan Anda cari masalah sendiri namanya, ya kan? Jelas kan guys? Jadi perhatikan baik-baik. Anda sekarang mau milih apa? Memilih calon suami, ya pelajari yang disebut suami itu apa gitu. Oh makhluk hidup namanya laki-laki pria. Pelajari cara bekerjanya otak pria seperti apa, supaya Anda nggak tergagap-gagap ketika tidur sebelah kok ini ada makhluk hidup kayak robot aja, negur nggak pernah, apalagi bilang cinta, bilang sayang nggak pernah, gimana sih, ribut mulai. Itu hanya gara-gara Anda nggak paham isi otaknya kaum pria seperti apa gitu loh. Dia maunya gini aja sih, habis gini langsung tidur, langsung ngorok misalnya seperti itu. Padahal Anda pengennya ngobrol. Atau Anda yang pria misalnya kan, ini kok orang perempuan ini cerewet bener sih, ini salah, ini ngomong aja terus gitu. Ya memang otak perempuan bekerjanya seperti itu guys, gitu loh ya. Jadi ini hanya soal tahu atau tidak tahu. Jadi sekali lagi, apa yang Anda mau pilih, pelajari. Sekarang ini ilmu sudah sangat terbuka guys gitu ya. Beda dengan saya zaman dulu gitu ya. Saya kalau belajar dulu ya, maaf ya, life skill training misalnya itu, zaman dulu itu satu sesi bisa 3 juta itu guys. Alangkah mahal dan sulit gitu. Bahkan ya harus ke Jakarta, banyak-banyak harus ke Jakarta gitu. Kenapa? Karena ya di daerah-daerah memang belum banyak itu. Ya, misalnya public speaking. Waduh, yang tenar ya di mana? Ya di Jakarta. Ya kan? Coaching di mana? Di Jakarta. Mahal sekali gitu. Hari ini Anda tinggal klik saja, ya kan? Anda tinggal siapkan kuota dan Anda bisa belajar apa saja. Anda punya ilmu apa saja gitu. Nah, ini hanya soal mau atau tidak. Sama seperti saya tadi. Sampai hari ini saya memang buat saya memang pecinta dan penikmat durian, tapi buat saya kalau saya dibohongin soal durian ini dan gagal milih ya tidak masalah gitu. Artinya itu tidak terlalu urgent dan mendesak dan tidak sangat penting untuk hidup saya gitu. Tetapi untuk hal-hal yang memang kritis, hal-hal yang memang sangat penting gitu, saya analisis sampai jelimet gitu. Saya cek gitu. Misalnya ketika saya ada, katakanlah ya, saya berhadapan dengan kasus hukum tertentu, saya biasanya membangun konstruksi hukum yang sampai rapat begitu sehingga saya tidak punya celah untuk jatuh, untuk kalah. Seperti itu misalnya ya. Saya sangat detail guys gitu loh, untuk hal-hal yang memang sangat penting. Nah begitu juga dengan Anda ya. Sebaiknya pertama-tama kenali diri Anda sampai betul-betul Anda kenal maunya yang seperti apa, itu dulu. Tetapi please lihat kenyataan, look at the reality ya. Jadi jangan sampai out of order, Anda sendiri gagal mengukur diri Anda gitu, sehingga Anda memposisikan diri seperti orang kaya, orang ganteng, orang pintar. No, biasa saja gitu loh ya. Anda tidak perlu punya parameter yang out of order untuk diri Anda sendiri, sehingga Anda bisa memilih yang tepat untuk Anda, yang terbaik untuk Anda seperti apa. Jelas ya guys ya. Karena saya pikir ini penting saya bagikan sebagai energi positif kepada Anda, karena ternyata sebenarnya ada terlalu banyak orang yang salah dalam menentukan pilihan. Life is choices and the problem is how to choose the best one. Ya, hidup ini adalah soal pilihan-pilihan ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa memilih yang terbaik itu loh gitu. Nah, iya, pelajari. Ilmunya sudah sangat terbuka. Ada Google, Anda bisa googling, Anda bisa buka YouTube, Anda bisa buka apa saja gitu, supaya Anda mengerti gitu yang Anda mau ini yang seperti apa gitu loh ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai ribet sendiri, bermasalah sendiri. Lebih-lebih sebenarnya yang masalah adalah Anda sendiri gitu ya. Ketika seseorang belum bisa menerima kenyataan, ini penting nih guys. Ini secara psikologis juga jadi masalah di banyak tempat gitu. Ketika seseorang belum bisa menerima kenyataan, ini dia nih, ya seseorang akan bermasalah terus sepanjang hidupnya gitu. Makanya ajaran agama itu tidak pernah salah guys. Lebih sabar dan lebih ikhlas lagi. Ya bahwa hari ini saya jelek, saya buruk, saya bodoh, saya katakanlah miskin, saya no problem. Yuk kita berjuang semua untuk memperbaiki itu semua dengan semangat yang luar biasa. Begitu dong ya. Jangan menyerah. Ya teruslah berjuang gitu. Ya seperti saya sampaikan kemarin ya. Ada hukum ikhtiar, ada hukum
perjuangan gitu. Jerbasuki mau beo, ya Anda sendiri yang harus berjuang. Tidak peduli orang lain gitu. Dan jangan pernah berharap orang lain akan bantu Anda. No. Just you only alone, ya. Jelas ya guys ya. Jadi intinya bagaimana mendapatkan pilihan terbaik, ya Anda pelajari apa yang akan Anda pilih dan seperti apa yang Anda maui. Sesimpel itu. Jangan gerasa-gerusu, orang tua bilang. Jangan gerabak-gerubuk, jangan buru-buru. Santai saja, Anda pelajari sedetail-detailnya. Oh ini kurang bagus untuk saya, oh ini bagus, oh ini gini. Kalau ini mama papa belum setuju, pasti keberatan. Ini adik pasti pilih yang terbaik gitu. Ada ilmunya itu guys ya. Jadi untuk semua hal di dunia ini ingat, ada ilmunya, ada caranya, selalu ada cara. Nah dalam konteks problem solving, pengambilan decision making dalam keputusan, banyak jalan menuju Roma. Itu idiom zaman dulu, sejak zaman dulu banyak jalan menuju Roma. Artinya selalu ada cara terbaik gitu. Cara terbaik itu apa? Cara efektif, efisien dan produktif gitu ya. Yang bisa dianalisis, dipertimbangkan dan didiskusikan dengan orang. Jadi ketika seseorang datang kepada Anda dan bertanya, "Kenapa milih itu?" Anda punya penjelasan gitu. "Oh begini, oh begini, tante, oh begini Pak, begini Bu." Anda bisa jelaskan gitu. Tapi kalau Anda sudah bilang, "Pokoknya begini, pokoknya maunya gue, pokoknya maunya gue." Wah, bahaya guys. Nanti sampai diceletuki gitu. Nanti Anda diceletuki oleh alam semesta. Alam semesta ini bekerja nggak peduli pikiran dan pendapat dan perasaan Anda guys. Nggak bisa maunya gua. Waduh, nggak bisa. Anda dan saya hanyalah entitas energi yang super duper amat sangat kecil sekali di alam semesta ini, alam raya ini gitu. Makanya ya siapa kita gitu kalau maunya gua, astaga, istighfar gitu. Kita terlalu amat sangat kecil, nggak bisa, nggak mungkin. Pokoknya maunya gue gini, harus begini, gue pengennya. Waduh guys, tobat guys, ya insaf, istighfar gitu. Karena alam raya, alam semesta ini Tuhan bekerja, bahkan nggak peduli Anda dan saya gitu. Matahari berputar dari timur ke barat, emang ngurusin kita, peduli kita? Enggak, dia bekerja seperti itu, ya. Jadi bumi berputar, rotasi, emang mempedulikan kita? Enggak, gitu loh guys ya. Jadi please, nggak bisa. Yang terpenting adalah ingat ya, life is about choices and the problem is how to choose the best one. Jadi masalahnya adalah cara memilih terbaik. Jadi pelajari, cari ilmunya gitu ya. Dan hanya satu keilmuan tidak gitu ya. Misalnya soal pria, jangan satu keilmuan aja. Oh menurut agama, oh oke menurut agama. Sekarang kita pakai menurut biologi, oke. Sekarang menurut sains otaknya seperti ini, oke. Lebih banyak keilmuan yang Anda pakai untuk parameter yang Anda kehendaki. It's good ya. Itu lebih baik gitu loh guys ya, maksudnya. Jangan sampai kita bermasalah dengan pilihan kita sendiri. Jelas ya guys ya. Oke, sesi ini cukup sampai di situ gitu ya. Anda yang mendapatkan manfaat pencerahan, saya selalu ingatkan klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya agar materi-materi saya, konten-konten saya bisa langsung Anda tonton ya ketika saya mengupload video baru gitu. Jangan lupa klik share juga, share ke teman-teman, kerabat, kolega dan seterusnya. Kemudian komen-komen ya, kita bangun komen yang positif untuk membangun energi komunitas yang positif gitu, berenergi positif untuk saling membangun, saling menguatkan, saling mensupport gitu ya. Supaya hidup ini makin indah dan makin bernilai. Jelas ya guys ya. Nah, kemudian Anda yang ingin konsultasi, diususi apapun namanya dengan saya, kontak email di bawah ya. Termasuk Anda yang mau berdonasi, saya ingatkan kemarin donasi itu mungkin sedikit gitu, tapi itu energi kebaikan, energi positif gitu. Dan ketika Anda berderma, berdonasi, bersedekah apapun namanya, itu adalah energi positif dan pasti, ini pasti, hukum alam itu pasti ya. Itu akan langsung ditangkap oleh energi positif alam semesta, bergulung-gulung, berputar-putar gitu ya, untuk sampai pada divine timing waktunya Tuhan gitu. Pada akhirnya akan kembali kepada Anda dan atau anak cucu Anda di kemudian hari dalam bentuk energi kebaikan berikutnya yang lebih besar. Amin ya. Jelas. Silakan Anda yang mau berdonasi atau berkonsultasi, silakan klik email, tulis email kepada saya. Saya akan dengan senang hati melayani Anda semua. Jelas ya guys ya. Oke, terakhir dari saya, siapapun, kapanpun, ketika Anda merasa sangat putus asa, semua nampak gelap, semua nampak buntu, ingatlah selalu, saya Imron Wong pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya, ingat, selalu ada harapan.
Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah. Never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.